Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Buku Tegakkan Sholat. Buku panduan sholat sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqimis sholah, tegakkan sholat. Beramal dengan dalil agar beribadah sesuai sunnah. Penerbit Madrasah Baiti Jannati. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utslu ma ukhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 45. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan pembacaan diktat sholat yang kemarin sampai yang ke-7 ya. Tentang apa yang ke-7? Tentang bacaan amin. Sekarang yang ke-8, yaitu berangkat rukuk dan cara rukuk. Ya. Ketika berangkat atau bergerak rukuk, senantiasa mengangkat tangan, mengangkat kedua tangan terlebih dahulu dan bertakbir. Lihat kembali hadis Abdullah bin Umar pada halaman yang keempat, ya insyaallah halaman keempat, dan hadis Malik bin Huwairis pada halaman yang ke-5 kalau nggak salah. Mari kita buka dulu, coba yang halaman 4. Mengangkat kedua tangan, hadis yang diriwayatkan oleh siapa tadi? Abdullah bin Umar ya.
Coba Yaman baca. Bukhari, Muslim dan Malik. Baca nanti apa hadisnya, diulang sedikit, yaitu tentang mengangkat kedua tangan. Yaman baca. An Abdillah bin Umar qala ra'aitu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam idza qama fi sholati rafa'a yadayhi hatta takuna wa mankibaihi wa kana yaf'alu dhalika hina yukabbiru lirruku'i wanni fa'alu dhalika Samaan enggak? idza rafa'a ra'sahu mirruku'i wa yaqulu sami Allahu liman hamidah wala yaf'alu dzalika fis sujud. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri dalam salat mengangkat kedua tangan beliau sampai keduanya itu berbetulan atau sebanding dengan kedua pundak beliau, dan adalah beliau memperbuat yang demikian itu ketika takbir untuk rukuk, dan beliau memperbuat atau yang demikian itu apabila mengangkat kepala beliau dari rukuk dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dan tidaklah beliau memperbuat yang demikian itu di waktu akan sujud atau dari sujud. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Malik. Ya, lihat di halaman 4. Ya betul, halaman 4 ya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ya, yaitu yang berkenaan dengan apa? Berangkat rukuk dan cara rukuk. Ya, pada hadis ini diterangkan ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia berdiri dalam sholat mengangkat kedua tangan beliau sampai keduanya itu berbetulan atau sebanding dengan pundaknya beliau, dan beliau berbuat yang demikian itu ketika bertakbir untuk rukuk. Jadi rukuk mengangkat tangannya lagi ya sebanding atau sejajar dengan pundak beliau, ya, dan beliau memperbuat yang demikian itu apabila mengangkat kepala beliau dari rukuk. Baru rukuk mengangkat kedua tangannya lagi sama, kedua tangannya sejajar atau sebanding atau berbetulan dengan pundak, ya. Terus Rasulullah SAW mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dan tidaklah beliau memperbuat yang demikian itu di waktu akan sujud atau dari sujud. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Malik. Ya, ini lafadznya Bukhari, yaitu juz 1 halaman 187, kitab yang ke-10 bab yang ke-84, hadis nomor 736. Ya, ini juga syarahnya ada di situ, dijelaskan di dalam kitab Syarah Fathul Bari juz 1 halaman 219. Ya. Jadi kalau mau berangkat ke rukuk, ini beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundak beliau, ya, pada waktu menuju rukuk itu yang hadis yang pertama ini sejajar dengan kedua pundaknya, ya. Terus bangkit dari rukuk sama, ya, mengangkat kedua tangannya lagi sejajar dengan pundak atau sebanding atau berbetulan dengan pundaknya, ya.
Dan beliau Rasulullah SAW itu tidaklah memperbuat yang demikian itu ketika ya di waktu akan sujud atau dari sujud. Beliau tidak berbuat seperti itu. Dan yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il ya. Taman baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam iftataha salat tu rafa'a yadayhi yala udunaihi qala summa ataituhum fara'aitu yarfa'una aydiyahum ila sudurihim fi titahi salati wa alaihim barani su'at dari Wa'il Hujan berkata, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membuka atau memulai sholat mengangkat kedua tangan beliau di arah kedua telinga beliau. Berkata Wa'il, kemudian aku mendatangi mereka. Maka aku lihat mereka mengangkat tangan mereka sampai ke dada mereka dalam mulai sholat. Sedang atas mereka itu burnus dan kain-kain mereka memakannya. Hadis riwayat Abu Daud. Ya. Jadi ini yang berkenaan dengan bab yang ke-8 yaitu berangkat rukuk dan cara rukuk. Di sini dari riwayatnya Wa'il bin Hujar ya. Jadi Wa'il bin Hujar, aku melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memulai sholat mengangkat kedua tangan beliau di arah telinga beliau ya. Jadi kalau yang hadis yang kedua ini apa, mengangkat kedua tangannya itu sejajar atau sebanding dengan arah telinga beliau ya. Jadi ini cara yang kedua, cara mengangkat kedua tangannya ya. Jadi ini dijelaskan di halaman yang kelima ya, yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujar ya, bahwasanya beliau mengangkat kedua tangannya itu sejajar dengan telinganya ya. Jadi ini yang sudah kita baca pada yang lalu ya. Sekarang mari kita lanjutkan yang ke-8. Ini ya. Jadi kita baca yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar pada halaman yang keempat. Terus hadis riwayat Malik bin Huwairis pada halaman yang kelima. Sekarang kita lanjutkan. Ayo. Hadis selanjutnya gak disimak, ayo disimak. An Abi Humaydi As-Sa'idi wasaqal hadis summa qala Allahu Akbar farafa'a summa tadala falam yasub ra'sahu walam yuqnihu wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Yang artinya dari Abu Humaid As-Sa'idi, dan berlanjutlah hadis itu. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Allahu Akbar, kemudian rukuk. Kemudian beliau lurus, maka tidaklah beliau merendahkan kepalanya dan tidak meninggikannya.
dan beliau meletakkan dua tangan beliau atas dua lutut beliau. Ya, ini ya cara berangkat rukuk dan cara rukuknya. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi ini, Rasulullah SAW menerangkan kepada kita ya, kalau mau rukuk itu apa? Takbir dulu, mengucapkan Allahu Akbar ya. Kalau tadi dalam hadis sebelumnya tadi apa? Mengangkat kedua tangannya. Yang hadis yang pertama itu sejajar dengan pundak, hadis yang kedua sejajar dengan telinga. Iki di orang gatek nih. Ya. Jaja Idris, lihatkan bukunya. Ya. Jadi yang diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi ini apa? Rasulullah SAW di waktu mau rukuk bertakbir ya, terus mengangkat kedua tangannya sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak ya, kemudian beliau rukuk, kemudian beliau lurus ya, meluruskan apa? Rukuknya, punggungnya itu diluruskan ya, maka tidaklah beliau merendahkan kepalanya dan tidaklah meninggikan kepalanya. Jadi posisinya lurus, kepalanya nggak boleh ditegakkan ke atas atau kepalanya diturunkan, direndahkan ya, itu tidak. Tapi Rasulullah SAW melakukannya itu apa? Lurus. Jadi punggungnya itu lurus dengan kepalanya. Ya, terus kedua tangannya, meletakkan kedua tangannya itu ditaruh di dua lututnya. Ya. Jadi tidak ditaruh di apa? Atasnya pupu atau di bawahnya lutut. Ya. Tapi apa? Kedua tangannya diletakkan atas dua lutut beliau. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Terus hadis berikutnya, teman baca. An Salim, tentang menaruh tangan kanan atas tangan kiri. Kok itu apa dan ya? Masih bab yang ke-8. Gak nyemak. Hadis yang kedua dari bab berangkat rukuk dan cara rukuk. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. An Salim bin, saya bacakan artinya saja. Dari Salim bin Abdillah berkata Uqbah bin Amr, maukah aku tunjukkan kepada kalian salatnya Rasulullah SAW? Berkata Salim, maka berdirilah dia bertakbir, kemudian rukuk dan melonggarkan kedua tangannya dan menaruhkan kedua tangannya atas kedua lututnya serta membentangkan antara jari-jarinya dan dari belakang kedua lututnya, sehingga tetaplah segala sesuatu daripadanya. Kemudian dia mengangkat kepalanya lalu berdiri sehingga tetap luruslah segala sesuatu daripadanya. Kemudian sujud, maka dia longgarkan
sehingga tetaplah segala sesuatu daripadanya. Berkata Salim, maka sholatlah Uqbah 4 rakaat. Kemudian berkata, beginilah aku melihat Rasulullah SAW melakukan sholat, atau beginilah keadaan Rasulullah SAW sholat dengan kami. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Ya, ini hadis yang kedua dari bab yang ke-8. An Salim bin Abdillah qala Uqbah bin Amr ala arikum salata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala faqama wa kabbara summa raka'a wa ja'a fi yadayhi wa wada'a yadayhi ala rukbatihi wa farraja baina asabihi min wara'ihi rukbataihi hatta istaqarra kulla shay'in minhu summa rafa'a ra'sahu faqama hatta istaqarra kullu shay'in minhu summa sajada fajafa hatta istaqarra kulla shay'in minhu qala fasalla arba'a rak'atin summa qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli au hakadha kana yusalli bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Ahmad dan Abu Dawud. Ya, yang artinya dari Salim bin Abdillah berkata Uqbah bin Amr, maukah aku tunjukkan kepada kalian salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berkata Salim, maka berdirilah dia dan bertakbir. Ya, jadi ini diringkas ya. Kalau yang tadi yang hadis sebelumnya diterangkan tentang apa? Gerakan tangannya. Kalau di sini maka berdirilah dia dan bertakbir kemudian rukuk. Ya, dan melonggarkan kedua tangannya dan menaruhkan kedua tangannya atas kedua lututnya. Jadi ini kalau di sini menerangkan ini, tangannya itu diletakkan di atas kedua lututnya serta membentangkan antara jari-jarinya dari belakang kedua lututnya sehingga tetaplah segala sesuatu padanya. Jadi ini tangannya itu ditaruh di apa ini? Lutut. Ya, terus jari-jarinya itu direnggangkan ke belakang. Ya, jadi direnggangkan terus dianu ke belakang. Ya. Jadi ini ya, bentuknya seperti ini ya. Jadi kedua tangannya ditaruh di lututnya ya, terus jari-jarinya itu dibentangkan. Jadi orang gegem gini tapi dibentangkan gini. Ya. Jadi megang apa? Kedua lututnya. Ya. Saya ulangi, serta membentangkan antara jari-jarinya dari belakang kedua lututnya sehingga tetaplah segala sesuatu padanya. Kemudian dia mengangkat kepalanya lalu berdiri sehingga tetap luruslah segala sesuatu daripadanya. Jadi setelah itu apa? Berdiri. Ya, berdiri sini apa yang diterangkan oleh Salim tadi. Jadi Uqbah itu dari rukuk terus berdiri sehingga tetap luruslah segala sesuatu daripadanya. Jadi jejak. Ya. Setelah jejak baru kemudian
beliau itu sujud, maka dia longgarkan sehingga tetaplah segala sesuatu daripadanya. Jadi sujud. Setelah itu berkata Salim, maka sholatlah Uqbah 4 rakaat, kemudian berkata, beginilah aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat, atau beginilah keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan kami. Jadi para sahabat itu apa? Mengajarkan ilmu kepada sahabat yang lainnya itu biasa, ya, saling apa? Memberikan ilmu, ya. Itu. Terus sekarang lanjutnya hadis yang ketiga, ya. Hadis yang ketiga. Jangan baca. Wa fi lafzi Abi Dawud. Wa fi lafzi Abi Dawud, falamma raka'a wada'a yadayhi 'ala rukbatayhi wa ja'ala asabi'ahu asfala min dalik. Dan dalam lafaz Abu Dawud, maka tatkala dia rukuk, dia menaruh kedua tangannya ke atas dua lututnya dan dia jadikan jari-jarinya lebih rendah dari itu. Dalam kurung, maksudnya jari-jarinya di bawah lutut. Ya, jadi kalau di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud ini menerangkan tentang letak kedua tangannya pada lutut, ya. Wa fi lafzil Abi Dawud, falamma raka'a wada'a yadayhi ala rukbatayhi wa ja'ala asabi'ahu asfala min dzalik. Ya, artinya dalam lafaz Abu Dawud, maka tatkala dia rukuk, ya, dia menaruhkan kedua tangannya atas kedua lututnya. Jadi kedua tangannya ditaruhkan ke dua lututnya dan dia jadikan jari-jarinya lebih rendah dari itu. Maksudnya jari-jarinya di bawah lutut. Jadi ini nih. Ya, jadi ini ditaruh ini terus jarinya ke bawahnya lutut. Kalau yang pertama tadi apa? Hadisnya apa? Jari-jarinya di apa? Digenggam. Ulangi, ya. Jadi hadis yang ke selanjutnya ini bahwasanya diterangkan cara meletakkan tangan di atas lutut, kedua lututnya, ya, itu jari-jarinya lebih rendah dari itu. Maksudnya apa? Jari-jarinya itu di bawah lutut, jadi lurus ke bawah. Ya, kalau yang tadi kan merenggangkan ke belakang lututnya, ya. Jadi ini cara meletakkan jari-jari itu ada dua, ya. Terus sekarang hadis selanjutnya, hadis dari siapa? Wa'il. Jalan. An Walid bin Hujrin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabihi. Dari Wa'il bin Hujr bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apabila ruku merenggangkan antara jari-jari beliau. Ya. Hadis dari siapa? Hakim. Ya. Yang diriwayatkan oleh Hakim, an Wa'il bin Hujr anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a faraha baina asabi'ahu. Ya, adalah dari Wa'il bin Hujr bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah apabila ruku itu merenggangkan jari-jarinya, merenggangkan antara jari-jari beliau. Ya, apabila ruku merenggangkan antara jari-jarinya. Jadi jari-jarinya pada waktu ruku memegang lututnya tadi itu apa? Direnggangkan. Jadi ora digegem ya, tapi direnggangkan. Ya, kalau yang di atas tadi apa, jari-jarinya diarahkan di bawahnya lutut. Itu yang hadis yang kedua tadi. Kalau hadis yang pertama dianu ke belakangnya lutut, jadi di plek nih ya, itu. Terus hadis berikutnya tinggal berapa? Tinggal satu hadis lagi dan baca. An Rifa'atu bin Rafiq bihadihil qisal qala idza kunta fatawajjahta ilal qiblati fakabbir tsumma qara bi ammil qur'ani wa bima haba Allahu an taqra wa idza Antaqra'a wa idza raqa'ta fadha rohataka alaika rukbataika wamdud ya. Dari Rifa'ah bin Rafiq dalam kisah ini diriwayatkan sebelumnya berkata, apabila engkau berdiri lalu engkau menghadap ke arah kiblat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah Ummul Quran dan dengan apa yang Allah kehendaki untuk engkau baca. Dan apabila engkau ruku, maka taruhlah kedua telapak tanganmu atas dua lututmu dan ratakanlah punggungmu. Riwayat Abu Daud. Hadis-hadis ini di atas menunjukkan. Kita baca dulu yang terakhir, hadis yang terakhir. Ya. An Rifa'ah bin Rafi' bihadihil kisah qala idza kumta fatawajjahta ilal qiblati fakabbir summa iqra bi umil Quran wa bima sya'allah an taqra'a wa idza raka'ta fadha rahataika ala rukbataika wamdud dhahrak. Hadis riwayat Abu Daud ya, yang artinya dari Rifa'ah bin Rafi' dalam kisah ini riwayat sebelumnya berkata, apabila engkau berdiri lalu engkau menghadap ke arah kiblat, maka berdirilah kemudian bacalah Ummul Quran. Jadi ini di waktu sholat itu memulainya jadi bab sebelumnya ya. Kita pada waktu mau sholat itu yang pertama apa? Menghadap ke arah kiblat ya. Maka berdirilah. Setelah itu apa? Membaca Ummul Quran. Apa Ummul Quran? Apa Ummul Quran? Ummul Quran. Induknya Al-Quran. Induknya Al-Quran apa? Al-Fatihah. Ya, seperti bab sebelumnya kemarin. Jadi setiap kita sholat, maka diasung atau disunahkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Sampai Rasulullah mengatakan, la sholata liman bifatihatil kitab. Ya, jadi tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi kita diperintahkan setelah berdiri itu membaca Ummul Quran dan dengan apa yang Allah kehendaki untuk engkau baca, yaitu maksudnya membaca surat-surat
Ya. Jadi kalian diperintahkan oleh Allah setelah membaca Quran, ya, diperintahkan oleh Rasulullah ya, untuk setelah membaca Quran dan dengan apa yang Allah kehendaki untuk engkau baca, ya. Boleh baca surat-surat yang panjang atau surat-surat yang pendek. Dan apabila engkau rukuk, taruhlah kedua telapak tanganmu atas dua lututmu. Ya, ini. Jadi kedua tangannya ditaruh di apa? Di kedua lututnya. Di kedua lutut kalian. Dan ratakanlah punggungmu. Ya, ini perintah di waktu rukuk. Itu apa? Punggungnya ki rata, lurus. Ya, enggak boleh ningkung ke bawah, enggak boleh ke atas. Mulanya tadi apa? Kepalanya enggak boleh merendah atau kepalanya enggak boleh meninggi. Jadi harus lurus mulai punggung sampai kepala. Yang terakhir akan baca hadis-hadis di atas menunjukkan baca yang terakhir punggungmu, hadis-hadis di atas ringkasan gitu. Delokan bukunya nggak sama lagi ya. hadis-hadis di atas menunjukkan: 1. Berangkat rukuk dengan mengangkat dua tangan terlebih dahulu sampai telinga atau pundak. 2. Dalam rukuk, dua telapak tangan ditaruh di lutut, jari-jari tangan merenggang di bawah lutut atau di belakangnya. Siku tidak saling merapat dan tidak menempel perut. Rukuk dengan mendatarkan punggung dan kepala dalam satu garis. Lalu Dalam satu garis lurus atau kepala datar dengan punggung. Nih, ya. Hadis-hadis di atas, jadi ini kesimpulan dari hadis-hadis di atas menunjukkan: 1. Berangkat rukuk dengan mengangkat kedua tangan terlebih dahulu. Ya. Boleh berbetulan dengan telinga atau berbetulan dengan pundak, sebanding atau sejajar ya dengan telinga atau pundak. Jadi mau rukuk ya mengangkat kedua tangannya dulu. Ya. Boleh sejajar dengan telinga, boleh sejajar dengan pundak. Itu. Terus yang kedua, dalam rukuk kedua telapak tangan ditaruh di lutut. Jari-jari tangan merenggang di bawah lutut atau di belakangnya. Siku tidak saling merapat dan tidak menempel perut. Ya, jadi ini cara meletakkan apa? Kedua tangannya ditaruh di lutut. Terus jari-jarinya boleh merenggang di bawah lutut atau di belakang. Ya, di bawahnya lutut atau di belakangnya. Jadi direnggangkan ke belakang. Ya. Terus siku apa? Sikut ini ya tidak saling merapat. Jadi gak dipepet nih ya antara sikutnya. Ya, terus dan tidak menempelkan ke perut. Jadi ini nggak boleh sikunya tangannya ini siku dikek wetenge nggak boleh. Jadi harus lurus ya. Ya, yang terakhir rukuk yang ketiga rukuk dengan mendatarkan punggung dan kepala dalam satu garis lurus. Ya, kepala datar dengan punggung. Ya, jadi ini kalau rukuk
itu apa, punggungnya lurus dan kepala itu dalam satu garis lurus ya. Jadi kepala itu datar dengan punggungnya, jadi lurus, nggak boleh anjlok ke bawah, nggak boleh naik ke atas ya. Jadi punggung sama kepala itu naik di garis itu dalam satu garis yang lurus ya. Ya bunaya ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mungkin ini aja yang kita bacakan pada pagi hari ini, yaitu bab yang ke-8. Yaitu apa tadi? Yang 8 yaitu berangkat rukuk dan cara rukuk. Kiranya itu aja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.